sih kalian dengar istilah penataan organisasi? Nah, video ini kita bakal bahas kenapa sih penataan organisasi itu penting. Mungkin ada yang mikir, emang sepenting itu ya? Nah, mari kita bahas secara singkat dan jelas. Jadi gini, penataan organisasi bukanlah hal yang baru bagi organisasi pemerintahan. Penataan organisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menyesuaikan dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Ada 3 alasan utama kenapa harus ditata ulang. Pertama, menyesuaikan arah kebijakan nasional. Tiap ada pergantian presiden, pasti ada visi program baru dong. Nah, organisasi perlu menyesuaikan diri agar tetap sejalan dan mampu mengimplementasikan mandat pembangunan nasional secara optimal. Kedua, adaptasi terhadap perubahan strategis. Dunia terus berubah, teknologi makin maju, belum lagi krisis global yang suka dadakan, menuntut organisasi harus adaptif dan relevan, biar nggak tergerus nih perubahan dan mampu mempertahankan daya saingnya. Ketiga, efisiensi sumber daya dan reformasi birokrasi. Struktur organisasi harus simple, nggak ribet, nggak tumpang tindih. Tujuannya biar pelayanan publik makin cepat dan keputusan bisa diambil dengan sigap. Terus gimana dengan organisasi secara umum? Secara umum, organisasi punya berbagai unit atau bagian yang saling mendukung untuk mencapai tujuannya. Nah, tiap unit perlu pastiin nih kalau tugas dan fungsinya itu selaras biar kinerja organisasi juga makin meningkat. Tapi apa sih yang terjadi kalau organisasi nggak tertata dengan baik? Kemungkinan yang terjadi inefisiensi sumber daya, kayak tenaga, anggaran, dan waktu terbuang. Yang kedua, rentang kendalinya terlalu lebar, jadi komunikasi dan koordinasinya makin ribet nih. Yang ketiga, ada tumpang tindih tugas, bisa bikin bingung, bisa bikin pelayanan ke masyarakat jadi lambat. Bayangin deh, kalau ada 2 atau lebih unit mengurus hal yang sama, rebutan tugas deh. Nah, masyarakat yang seharusnya mendapat layanan cepat justru dirugikan. Nah, lalu bagaimana nih solusinya? Peta proses bisnis menjadi landasan penting dalam penataan organisasi karena menggambarkan alur kerja secara rinci dari input hingga output serta keterlibatan setiap unit kerja. Nah, peta proses bisnis ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau ketidakefisiensian dalam struktur yang ada dengan pendekatan matriks Raci. Terus, untuk mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas apa dalam suatu proses, maka dipakailah matriks Raci. Mari kita lihat peran-peran dalam matriks Raci. Yang pertama, responsible, siapa yang melakukan pekerjaan. Yang kedua, accountable, siapa yang memutuskan hasil akhir. Yang ketiga, consult, siapa yang perlu dilibatkan dalam diskusi. Yang keempat, itu inform, siapa yang hanya perlu diberitahu. Dengan pendekatan ini, kita bisa melihat beban kerja tiap unit. Apakah ada yang terlalu banyak atau justru terlalu sedikit? Manfaatnya apa? Raci Matrix bisa nunjukin peran tiap stakeholder atau unit organisasi yang terlibat dalam satu rangkaian aktivitas. Dari situ, kita bisa lihat nih, apakah beban kerja atau unit kerja sudah seimbang atau belum. Kelihatan juga mana unit yang kebanyakan peran tanggung jawab atau mana yang enggak. Jadi, analisis Raci ini bisa menjadi data dukung dalam menyusun naskah akademik yang memuat kajian teoritis, praktik empiris, evaluasi, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta mencakup jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup organisasi. Nah, perlu diketahui nih bahwa Raci juga bisa diterapkan pada perangkat daerah loh, meskipun saat ini belum ada peraturan yang mengatur implementasinya. Gitu dulu nih video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video lainnya. Terima kasih.